Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini, hari Kamis dalam acara renungan harian. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga, wira swasta, sebagai seorang karyawan, karyawati dimanapun kau berada, satu hal, kita butuh akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mau menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini yaitu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan membaca satu kisah, satu perikop tentang anak yang terhilang. Kalau kita membuka Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32,
Satu hal yang terindah, ada anak sulung dan anak bungsu. Saya tertarik membaca di dalam ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Aku akan bangkit dan pergi ke rumah bapakku." Lalu bangkitlah ia kepada bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini saya mengambil satu tema, bahagia itu pilihan. Cerita ini mungkin Bapak Ibu seringkali dengar tentang anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya. Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya si sulung dan si bungsu itu mempunyai kesamaan. Kedua-duanya tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan di rumah bapak mereka. Itu kesamaan mereka, tapi mereka tidak puas. Tapi kemudian pilihan mereka berbeda, dan pilihan itu sungguh sangat menentukan. Coba kita perhatikan dengan si sulung. Si sulung yang tetap diam di rumah bapaknya, dia merasa dirinya banyak berjasa kepada bapaknya. Tetapi merasa bapaknya tidak membalas jasanya itu. Di dalam ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, "Telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak, tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 29 ini dengan jelas bahwa si sulung itu merasa kok bapaknya enggak membalas jasanya selama dia dekat dengan bapaknya. Memilih menganggap bapaknya itu tidak mengasihi, bahkan marah, bahkan dia marah kepada bapaknya. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Inilah keadaan si sulung, saudara. Pilihan itu membuat si sulung jauh dari kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan si bungsu? Si bungsu memang sempat hilang, tapi akhirnya dia menyadari bahwa kunci kebahagiaan adalah dekat dengan Bapa. Si bungsu mengambil pilihan yang menentukan. Kemudian dia bangkit dan dia pergi menemui bapaknya. Lalu dia pulang. Saudara yang kasih Tuhan, dia pulang untuk merealisasikan pilihannya dekat dengan bapaknya, dan sungguh dia menemukan kebahagiaan. Inilah cerita dengan si sulung dan si bungsu yang meninggalkan bapaknya dan kemudian kembali, dan akhirnya dia berbahagia. Lalu apa sih makna dari kisah ini? Saudara, Tuhan menyediakan kebahagiaan, tetapi ternyata pilihan kita ikut menentukan apakah kita berbahagia atau tidak. Seperti tampak pada si sulung, persepsi dan sikap kita terhadap hal-hal yang kita miliki dan kita alami
ternyata menentukan apakah kita berbahagia atau tidak. Kita berbahagia jika kita memiliki sikap dan langkah yang menghantar kita kepada kebahagiaan. Tetapi kita tidak berbahagia jika kita memiliki sikap dan langkah yang menjauhkan kita dari kebahagiaan. Demikianlah, berbahagia atau tidak adalah satu pilihan yang harus kita ambil. Dan pilihan kita menentukan berbahagia atau tidak berbahagia, itu adalah sikap yang kita ambil. Oleh karena itu hari ini, satu hal yang indah saudara, Tuhan menyediakan kebahagiaan bagi kita. Sebagai menutup renungan saya hari ini, ada kisah yang menarik seperti anak bungsu ini. Mirip sekali, tapi kisah berbeda. Seorang ibu yang sehari-hari dia hanya jual nasi uduk di pasar Senen, plus dengan gorengan-gorengan seperti tahu, tempe, bakwan, kemudian bihun, telur, dan lain sebagainya. Ibu ini berjuang dengan hebat saudara. Jam 5 dia sudah buka. Kenapa ibu ini berjuang dengan hebat? Ibu ini seorang diri dengan disertai oleh anaknya saudara. Hanya semata wayang. Ibu ini berjualan dengan semangat karena dia punya cita-cita ingin membelikan sebuah rumah untuk anaknya. Tapi sayang sekali saudara, anaknya itu tidak tahu apa yang menjadi keinginan ibunya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, entah pergaulan yang salah, apa yang terjadi. Ibu ini berusaha untuk menabung hasil untungnya itu. Tapi sayang, uangnya itu tidak ditaruh di bank. Hanya di sebuah celengan. Bukan hanya satu celengan, tapi hampir 5 celengan besar. Itu hampir penuh. Satu kali saat ibunya sedang jualan, anak itu mengambil uang celengan itu. Dihancurkan celengan itu. Dan uangnya itu dibawa kabur. Saudara, di tengah-tengah masa dia jauh dari orang tuanya. Apakah anak itu berhasil? Ternyata dia gagal. Dia habis segala-galanya. Sampai satu kali dia harus tidur di emperan. Dan malam itu dia tidur di emperan sebuah warung. Dia tidak tahu bahwa warung itu adalah warung nasi uduk. Saudara, dan pemilik warung pun tidak tahu ada orang yang tidur di lantai itu. Ketika jam 2 pagi saudara, artinya jam 2 pagi, anak itu kaget dan menangis. Kenapa saudara? Karena dia menghirup adonan wanginya nasi uduk. Kenapa dia menangis? Karena dia menyesal. Dia tahu jam 2 waktu ibunya sedang membuat adonan nasi uduk. Dan akhirnya dia menyesal. Dia telah salah jalan. Dia telah curi uang ibunya. Dia telah berdosa. Saudara, terkadang
Tuhan memakai masalah untuk mengingatkan kita kembali untuk menerima kebahagiaan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, akhirnya anak itu menulis surat kepada ibunya. Dan dia mengaku dengan jujur, dia telah curi uang itu. Dan dia mau pulang. Di rumah ibu aku bahagia. Tapi dengan catatan kalau ibu terima saya, tolong kasih sebuah tanda. Ibu harus jemur sebuah spray di depan pintu. Saudara yang kasih Tuhan, dengan waktu yang dia tentukan dia kembali. Sampai di rumah dia kaget. Dari jarak jauh dia lihat rumahnya sudah tertutup semua dengan spray. Dia berpikir apakah ibu menutup untuk saya bisa diampuni. Suka atau tidak suka, diterima atau tidak, dia harus tetap datang minta maaf. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia datang, di benak pikiran dia akan dihajar habis-habisan. Dia akan dicaci maki. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ketika ibu ini melihat anaknya pulang, dipeluklah anak itu. Lalu dia berkata, "Nak, selamat datang, Nak. Selamat kembali ke rumah kamu, Nak." Dipeluk anak itu dengan mesra. Lalu sang anak pun bingung. Kenapa ibu harus repot-repot jemur spray begitu banyak sehingga rumah ini tidak kelihatan. Lalu ibu itu berkata, "Nak, kamu sudah salah jalan. Kamu sudah berdosa. Tapi harus kamu ingat bahwa ibu punya segudang pengampunan untuk kamu. Mari kita berkumpul, Nak, berbahagia bersama ibu." Saudara, introspeksi diri. Ini merupakan satu hal yang indah untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh hati kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini ampuni kami kalau seringkali kami mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Seperti si sulung, seperti si bungsu. Tapi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami bahwa di dalam Tuhanlah ada kebahagiaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan kiranya sukacita, damai sejahtera menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap optimis, jaga kesehatan, enjoy, Tuhan memberkati. Shalom, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.